Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Ayat introitus pada minggu ini, Filipi 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Dan kita mengucap syukur sebab segala sesuatunya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Termasuk saya dan saudara sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita memuji Allah kita, langit dan bumi. Pujilah Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari nyatakan kembali pujian ini dengan sungguh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Tepuk tangan sama-sama, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biarlah hari-hari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan tetap menyala-nyala. Dan kasih kita kepada sesama kita juga tetap saling mengasihi satu sama lain lebih lagi. Saya percaya setiap kasih di dalam hidup kita membawa hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat segala kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, kasih-Mu yang menopang kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini.
terima kasih buat seluruh keberadaan kami, dan kami datang merendahkan hati kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan, basuh hidup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga hari ini Tuhan, hidup kami tetap boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa pujian, kita katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan kembali, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami bersuka padamu. Mari bersama dengan segala umat kita nyatakan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gerejamu yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami mengantar dan mengawal kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang menuntun memimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam keterbatasan kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan mendapat tempat dalam jiwa kami, dan mampukan kami melakukannya dalam keseharian hidup kami. Baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, semua kami dalam urapan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Siap kami untuk menerima sabda-Mu Bapa, berfirmanlah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, mari sama-sama kita membuka Alkitab. Kita akan baca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan yang bersedia melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau
mengajak kita untuk merenungkan, melihat tentang sebuah orkestra yang besar yang memiliki banyak anggota dengan masing-masing alat musiknya. Bagaimana mungkin mereka bisa menampilkan satu penampilan yang mempesona, padahal mereka terdiri dari begitu banyak orang? Kuncinya adalah kebersamaan, bahwa masing-masing anggota dengan alat musiknya masing-masing berfungsi dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia harus lakukan, sehingga ada harmoni di dalam orkestra itu. Mengacu kepada ilustrasi ini, kita tiba pada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa jemaat adalah tubuh Kristus dan di dalam tubuh itu ada banyak anggota, dan setiap anggota dibentuk khusus oleh Tuhan serta diperlengkapi dengan apa yang dibutuhkan untuk membangun tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki karunia rohaninya masing-masing, dan semua karunia itu berfungsi untuk membangun tubuh itu. Sehingga sekali lagi dalam 1 Korintus 12 tadi, Rasul Paulus mau menekankan tentang kebersamaan sebuah, baik itu jemaat maupun juga keluarga. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita tadi, bahwa kebersamaan itu artinya ada ketergantungan satu dengan yang lain. Kaki tidak bisa mengatakan kepada mata, saya tidak membutuhkan engkau. Telinga tidak bisa mengatakan kepada tangan, saya tidak membutuhkan engkau. Semua saling membutuhkan. Karena untuk itulah mereka diciptakan, supaya mereka membangun tubuh itu dengan normal. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mendapatkan satu tubuh yang normal dalam pertumbuhannya, ada 3 hal. Kalau saya mau katakan kepada kita sekalian pada pagi ini, hal yang pertama yaitu komitmen. Bahwa setiap anggota harus memiliki komitmen yang kuat, jelas dan tegas bagaimana harus membangun tubuh ini dengan komitmen yang kuat, sehingga semua orang bertanggung jawab dalam statusnya masing-masing, baik sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai apa saja. Semua harus memiliki komitmen itu. Yang kedua, tubuh itu harus, atau anggota-anggota itu harus memiliki konsistensi. Konsistensi dalam pengertian begini, bahwa selalu ada kelangsungan yang jelas sampai kepada tujuan. Tidak ada yang mandek di tengah jalan. Harus terus berlangsung apa yang direncanakan dan dilakukan supaya tubuh itu betul-betul mengalami dinamika dalam pertumbuhannya. Dan yang ketiga, otoritas. Kepada tubuh itu, kepada anggota-anggota tubuh itu, Allah menganugerahkan otoritas, wewenang untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan demi untuk kepentingan Tuhan. Nah, contoh jemaat ini sebagai tubuh Kristus, mari kita bawakan itu di dalam keluarga. Keluarga sebagai tubuh Kristus dalam skala yang kecil. Tetapi dalam skala yang kecil ini pun sistem itu, aturan itu tetap berlaku. Di dalam keluarga harus ada komitmen karena kebersamaan tadi. Kebersamaan itu membutuhkan komitmen dari tiap-tiap anggota supaya keluarga itu dapat berjalan dengan normal. Suami punya komitmen dalam tugasnya, istri punya komitmen dalam tugasnya, begitupun anak-anak. Sehingga dengan demikian, saudara, seperti orkestra tadi, ada harmoni kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, tema kita pada pagi ini meningkatkan kekeluargaan, kebersamaan dalam keluarga.
Nah, sekali lagi apabila tidak ada komitmen itu, barangkali kebersamaan itu tidak akan berjalan secara normal. Oleh sebab itu, masing-masing anggota keluarga harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ada tekad yang kuat untuk menjaga kelangsungan keluarga, di mana masing-masing orang pada kapasitasnya masing-masing. Yang kedua, dalam keluarga berlaku hal yang sama, yaitu konsistensi tadi, bahwa harus ada konsistensi yang jelas di dalam kekeluargaan, bahwa ada hal yang harus mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti, supaya keluarga itu sebagai satu lembaga, satu tubuh dapat bertumbuh dengan normal menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, otoritas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak memerintahkan malaikat untuk datang melakukan kehendak Allah di dunia ini. Allah tidak menyuruh malaikat untuk memberitakan Injil, untuk memuji Tuhan di dunia ini, tidak. Tapi Allah memilih saudara dan saya untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Bahwa saudara dan saya istimewa bagi Tuhan karena kita diberi otoritas untuk melakukan kepentingan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malaikat kalau berdosa Tuhan usir. Tetapi kalau saudara dan saya berdosa, Tuhan turun dari surga untuk menebus kita, dan Tuhan sudah melakukan itu. Itulah sebabnya kepada keluarga yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan diberikan otoritas untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia ini, sehingga dengan demikian rencana dan kehendak Tuhan bagi sebuah keluarga dapat berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, semua itu bergantung kepada bagaimana masing-masing anggota keluarga mempertahankan kebersamaan itu secara kontinu. Nah, dalam ketiga hal tadi mereka berada, baik itu komitmen, baik itu konsistensi, baik itu otoritas, berada dalam satu bingkai emas yang namanya kasih. Kasih itulah yang merapatkan, yang mengikat semua anggota keluarga menjadi satu. Dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan di situ mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Seakan-akan Paulus mau mengatakan begini, bahwa kasih itu bukan penghias bibir, tetapi untuk dilakukan, untuk dilaksanakan dalam setiap langkah kehidupan orang-orang beriman, karena di mana kasih itu dipraktekkan, Allah ada di situ. Di luar kasih itu tidak ada rencana Tuhan, hanya rencana manusia. Karena hanya kasih itu saja yang dapat membuat rencana Allah itu berjalan dengan sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi dalam introitus kita tadi, dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, saya bacakan sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah hal-hal positif yang harus ada di dalam kehidupan kebersamaan sebagai jemaat, juga sebagai keluarga. Bahwa dalam kebersamaan itu ada seni menerima dan seni berbagi. Kalau ada kesalahan, segera mungkin diampuni. Diampuni artinya dilupakan sesegera mungkin, lalu membangun sesuatu yang baru sesegera mungkin. Disitulah hadirnya kasih itu yang menjadi pengikat dan juga yang menjadi pendorong kuat untuk setiap orang saling membagi, saling menerima, saling berbagi dengan anggota yang lain.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sedang berada dalam satu periode sejarah bangsa ini yang tidak mudah. Bahwa sejak zaman revolusi, sejak zaman komunis, inilah zaman atau periode yang pahit yang bangsa ini harus menjalaninya, termasuk gereja Tuhan, termasuk kita sebagai umat Tuhan. Tetapi bahwa kita tidak perlu bertanya situasi ini dari iblis atau dari Tuhan, itu bukan lagi menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan bagi kita pribadi dan bagi keluarga-keluarga untuk tetap menjaga kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga yang harmoni adalah bagaimana setiap anggota keluarga bersedia untuk merubah sikap berpikir dan merubah sikap hidup, supaya seperti Filipi 4 ayatnya yang ke-8 tadi, sungguh-sungguh terbukti di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga dengan demikian keluarga itu dapat menjadi alat kepercayaan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini. Memang saudara, itu bukan hal yang mudah, tetapi apakah kita punya pilihan? Tidak ada. Berapapun harga yang harus kita bayar, pilihan itu cuma satu: mentaati firman ini atau menolaknya sama sekali. Tidak ada jalan tengah. Iblis sedang berada di luar sana dalam bekerja secara luar biasa, dan melalui situasi dan kondisi sekarang ini seperti mulut buaya, iblis menunggu siapa yang harus dia telan. Dan karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keluarga kita masing-masing, mari kita menjaga dan memelihara kebersamaan sebagai jemaat, juga sebagai keluarga. Mari kita lebih banyak memberi waktu kepada Tuhan dalam doa, dalam membangun mesbah doa dalam keluarga kita masing-masing. Tidak ada yang perlu takut tentang situasi dan kondisi ini, tetapi kita pun harus hidup tertib di dalam melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan di tengah-tengah dunia ini aturan pemerintah, dan sebagai umat Tuhan tertib di dalam menjaga kekudusan sebagai umat yang telah ditebus, dengan meminimalisir semua yang negatif yang ada di dalam keluarga dan memaksimalkan semua yang positif yang ada di dalam keluarga. Filipi 4 ayat 8 tadi memberikan kepada kita warna positif, semua yang manis, semua yang patut didengar, yang harus dilakukan, semua yang positif. Pikirkan semua itu dan lakukan itu. Seperti yang saya katakan tadi, memaksimalkan yang positif dan meminimalkan yang negatif dalam jemaat, juga dalam keluarga. Sehingga dengan demikian penebusan Kristus kepada kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsa, selamatkan.
kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Dalam kasih-Mu itulah ya Bapa kami ada sebagaimana kami ada. Dan di dalam Kristus kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa, serta mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang seringkali jauh melampaui akal kami. Kami boleh menerimanya dengan iman, dengan kerendahan hati. Sambil di tengah-tengah keluarga, kami menjaga komitmen kami. Kami memiliki konsistensi dan mengucap syukur untuk otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, demi kepentingan Tuhan, karena kami dibentuk untuk kepentingan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, agar kami dapat menjadi seperti yang Bapa di surga inginkan dari kami, sebagai anak-anak tebusan-Mu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi di negeri yang kami cintai ini. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi sebagai umat Tuhan, kami punya permohonan kepada-Mu Bapa. Kalaulah boleh, lalukanlah COVID-19 ini dari negeri yang kami cintai. Kami mohon ya Tuhan, lindungi umat-Mu dimanapun berada. Lindungilah hamba-hamba-Mu Tuhan dalam tugas pelayanan, baik di kota juga di desa-desa. Kalau sebentar lagi akan terbuka kesempatan bahwa gereja bisa lagi melakukan ibadah, kami mohon Tuhan, pagari lingkungan di sekitar kami dalam kuasa-Mu. Pagari kami semua Tuhan dalam cinta kasih-Mu, sehingga tidak ada seorang pun di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang harus mengalami yang buruk akibat COVID-19 ini. Kami percaya akan kasih setia Tuhan kepada kami. Oleh karena itu kami menyembah Engkau Tuhan dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dengan segala kebijakan-kebijakannya untuk kemaslahatan negeri ini. Tuhan memberkati presiden kami dan para menteri. Tuhan memberkati, melindungi mereka. Tuhan juga menyertai TNI dan Polri sebagai pengawal setia negara kesatuan ini. Terima kasih Tuhan, semua anggota keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu ya Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup hari lepas hari. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami menikmati akan mujizat karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau lebih bersungguh-sungguh berbakti dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan mau memberkati semua jemaat, Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada dalam jemaat ini. Ibu Pendeta Arlen sebagai gembala, Ibu Pendeta Riana, Bapak Pendeta Anton, dan semua saudara yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di minggu yang baru ini dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan terimalah berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Baiklah, dengan ini ibadah kita telah selesai. Berikan salam kepada kanan kiri, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah buat setiap kita. Dan bagi saudara yang tetap rindu untuk membawa persembahan setelah di penghujung YouTube ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan nomor rekening. Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening ke rekening yang telah ditetapkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.